Oke, nah teman-teman dari mana aja? Dari mana aja? Semoga acara hari ini jadi udah siapin pertanyaan ya, udah siapin pertanyaan dan, ini jadi tempat yang teman-teman bisa bisa nanya. Oke, nah sudah masuk lagi. Oh, memang sorry 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 santai-santai. wah ini soalnya banyak yang kerja ini kesedot nih jaringannya makanya aku apa namanya gonta-ganti jaringan nih sorry ya. Oke, mantap. Salatiga aman ya? Maksudnya Aman. masih ada yang masuk kantor gitu? Ini di tempat kantor semua, teman-teman kerja semua nih, tak tunjukin ini Mas Bro, say hello. Halo. Nah, nih say hello, ya, ini say hello. Nah, dan masih banyak Waduh, di ruangan sono berapa orang tuh? masih ada ada berapa ya? 11 kali. Tapi Iya. Salatiga aman ya? Aman, soalnya di tempatku kan kampung, maksudnya bukan di kota ya. Tempatku itu kan kampung, jadi insya Allah sih masih aman dan rata-rata kan jarang apa ya, kedatangan orang-orang jauh gitu loh. Jadi aman sekali, insya Allah. Makanya kan Masih tadi sholat Jumat juga masih ada kayak gitu, masih Masih sholat aman. Jumat. Keren keren keren. Itu yang ngantor berapa orang, Bang Afan? Apa? Yang ngantor berapa orang? Sorry tadi aku agak-agak ke distract. Sebelasan, 11, 11 dua ya. belas, ya, 12 yang masuk Nah, kantor. oke, kita langsung aja ya ngobrol ya. Jadi Oke. saya deg-degan nih. Why? Oke, Ada apa? sebetulnya ini kan teman-teman di grup ini macam-macam ya backgroundnya ya. Hmm. Ada yang marketer, ada yang mungkin baru mulai bisnis online. Jadi saya mau nanya yang dasar-dasar dulu nih. Jadi kan kalau Hmm. aku lihat kan banyak yang sekarang kerja dari rumah ataupun yang nggak bisa ngantor karena kantornya libur. Sedangkan Bang Afan kayaknya masih masih lancar ya, 11 orang masih bisa operasional gitu. Mungkin cerita Iya. ah, Kalau apa sih kerjaannya gitu? ya, ini kan kalau di sini itu kan ada beberapa teman, beberapa divisi ya, ada beberapa divisi, ada yang main dropship, ada juga yang main produk sendiri karena kan saya juga punya produk sendiri. Nah, terus ada yang ngurusin database. Database itu ya seperti apa ya, database yang ada di tempat saya lah ya, dari mana-mana ya, macam-macam. Nah, itu kan setiap hari harus ini. Nah, kalau di dropship atau di pengiriman produk yang kita jualan langsung end user kayak gitu, menurutku selama masih ekspedisi buka, JNT, JNE atau apa namanya, pos atau wahana macam-macam, selama itu masih buka sih berarti oke-oke aja, gas terus kan kayak gitu. Nah, yang dropship, kalau kita yang dropship kita nyari supply dari Jakarta, selama supply-nya masih bisa operasional ya kita masih hajar kayak gitu. Kecuali mungkin supply-nya udah tutup tokonya di sana atau operasionalnya tutup di sana. Nah, baru kita berpikir ulang nih ya kan, otomatis yang teman-teman main dropship yang supply-nya tutup, nah kita harus apa namanya, carikan solusi biar nggak nganggur juga kan, sayang juga tuh ya kan, kayak gitu. Hmm, Jadi masih aman di oke. sini. Jadi dropship ini sebenarnya apa sih? Kayak ini ya, kayak menjualkan barang orang atau gimana nih? Mungkin bisa Ya, nah sedikit sambil menjelaskan. Siapa tahu ada yang baru tahu gitu ya ya, definisinya. kalau dropship sendiri itu kan sebenarnya kan seperti halnya makelar ya. Dropship itu kan Hmm, makelar, artinya saya nggak punya barang nih, ya kan. Nah, saya nyari orang-orang yang punya barang, ya kan. Untuk barangnya saya jualin, saya minta izin. Misal nih, Mas Areko punya produk sepatu katakanlah, ya kan. Terus saya pengen jadi ngejualin barangnya Mas Eko, ngedropshipping. Jadi aku bilang aja, Mas Areko, minta izin boleh nggak? Ya kan. Saya mau jualin barangnya Mas Areko, ya kan, nanti saya jual di sini, harganya saya naikkan sendiri kayak gitu. Nah, nanti saya minta fasilitas-fasilitasnya yang sekiranya mendukung untuk dropship kita. Itu aja intinya, kan kita menjualkan barang orang lain tanpa stok barang. Karena di online kan sebenarnya hanya jualan, kalau kalau bisa gambar apa namanya? Bicara kasarnya, itu kan kita hanya hmm. jualan gambar, ya kan? Ya kan? Benar Ya benar udah, benar benar. bagaimana kita ngonsep gambar itu biar menarik, ya kan. Nah, ketika ada yang laku baru kita orderin ke suppliernya ngirim langsung ke pembeli, nggak usah ke kita dulu kayak gitu, sesimpel itu. Nah,
Cuman memang caranya nggak apa ya, macam-macam ya. Kalau cara menjualnya kan itu berhubungan tentang strategi jualan. Tapi kalau pola dasarnya ya kita menjualkan barang orang tanpa kita harus nyetok dulu, itu sih. Gitu Mas Ya, Hariko. perlu modal nggak itu, Bang Afan ya? Mungkin bisa Ah, cerita? kalau di dropship di marketplace sama di dropship di media sosial itu beda konsep ya. Kalau dropship misal nih Hmm. saya ngambil barang dari Tokopedia, ya, terus saya jualan di Facebook. Nah orang kan ketika ada pembeli dari Facebook itu kan transfer ke rekening saya dulu. Ya kan? Hmm. Berarti kita nggak perlu modal, ya kan? Kita nggak perlu modal, kita dari orang transfer ke kita transfer ke supplier. Kalau itu di media sosial dan saya nggak ngelakuin itu, ya kan? Karena saya fokusnya dropship di marketplace. Misalnya Oke. saya ngambil dari Tokopedia, ya kan? Saya jualin di Shopee. Nah, ketika ada orang yang belanja ke toko saya di Shopee, itu kan transfernya bukan ke rekening saya pribadi tuh, ya kan? Oh, Transfernya ke mana? Ke rekening Shopee, ke rekening bersama, ya kan. Hmm. Nah, ibaratnya tuh Shopee kayak ngasih tahu kita nih ada orderan, silahkan dikirim barangnya. Nah, karena saya nggak punya barang, ya kan, makanya saya harus modalin dulu, beliin barang di suppliernya untuk ngirim barang ke pembeli. Nah, kalau barangnya udah sampai ke pembeli, baru uangnya cair. Artinya kalau dropship di marketplace itu tetap butuh modal, tapi yang perlu digarisbawahi, kita modalin barang yang sudah pasti laku. Ya, kalau nggak laku, Wih, ya itu kan. Kalau nggak laku kan belum kita orderin. Jadi kita modalin barang yang sudah pasti laku. Itu Mas Arieko. jadi Kayak gitu. resikonya hampir nggak ada resiko ya? Kalau untuk secara apa ya? Secara alurnya sih nggak ada resiko. Paling nanti kalau kita butuh tambahan strategi kayak misal iklan, nah itu beda cerita ya. Iklan, nah Oh, kayak gitu-gitu ya ada modal juga sih. Karena namanya media promosi kan macam-macam tuh kita manfaatin segala hmm. sesuatu yang bisa mendatangkan banyak traffic kan kayak gitu kan banyak pengunjung gitu Mas Riko. Nah itu tuh. Nyari supplier, oke. Oke. Iya. Jadi tadi kan cerita tentang ambil di Tokopedia, jual di Shopee. Oke. Ya Itu betul. emang nyari suppliernya gimana tuh? Ataukah Nyari. asal Hmm. aja yang ada di Tokopedia yang kita kayaknya bagus nih, atau ada karakteristiknya nggak sih? Ya ada dong ya. Sekarang gini, supplier di Tokopedia kan sekarang ini kan apa ya istilahnya kan banyak sekali supplier, kayaknya supplier, tapi kan kadang orang nggak bisa Hmm. bedain juga ini supplier apa dropshipper juga, ya Nah, nggak? itu dia itu. Jangan sampai teman-teman nyari supplier ternyata itu toko saya. Wah, toko saya yang dropship ya kan? Jadi dropship ke dropship lagi kan? Dropship ke dropship, wah kacau. Nah makanya kan ada spesifikasinya. Jadi pastikan itu suppliernya punya kayak misal nih punya toko fisik salah satunya, misalkan punya toko Catat ya, nih fisik, catat ya. ya punya toko fisik. Yang kedua biasanya gini, tapi nggak semua ya. Kita nggak bisa memastikan 100%. Tapi dari Hmm. analisis kan kita bisa berpendapat ya. Yang pertama toko itu ada toko fisiknya. Biasanya kayak gitu, ada toko fisik. Kan di Tokopedia ada tuh yang ada toko fisik atau nggak ada toko fisik kan kayak gitu. Nah, yang kedua Hmm. biasanya yang bisa pakai pengiriman GoSend atau instan kurir, Hmm. kemungkinan loh ya, belum pasti juga. Kemungkinan itu adalah supplier. Karena apa? Kalau di pick up itu kan jemput ke toko ya kan. Berarti dia Hmm. ini kan punya harus ready stock. Makanya kalau mungkin dia bisa ngaktifin apa tokonya dia ngaktifin GoSend atau Grab. Nah, kemungkinan besar dia supplier juga. Tapi belum tentu karena saya pribadi pun dropship tapi bisa pakai GoSend juga kayak gitu. Kalau ada ngerti celah-celahnya kan. Kayak gitu. Nah, itu cari supplier dan bukan hanya itu. Produk kan juga harus dipertimbangkan juga. Kita nyari produk apa. Sebenarnya kita mau jualan produk apapun di marketplace ya, itu ada kemungkinan laku. Tapi kan kalau misal kita mau riset dari awal, nggak ada salahnya juga dong, ya kan. Misal nih, aku mau jual apa, ya kan. Mau jual apa barang yang sekiranya itu di marketplace, harganya saya naikkan sekian masih oke nih persaingannya, kayak gitu. Ya kan. Nah, kita riset dulu nih persaingan harganya kalau misal saya menjualkan produk ini, misal saya targetnya jual di Lazada atau jual di Shopee kayak gitu ya dari Tokopedia. Nah, aku cek dulu persaingannya di Lazada. Nah, produk seperti ini nih rata-rata harganya berapa, ya kan. Nah, terus persaingannya kita nyari di kata kunci apa aja. Nah, di setiap kata kunci itu punya persaingannya masing-masing.
ya kan? Nah, kita harus ngecek dulu nih, kira-kira masih aman nggak, masih ada nggak sih traffic yang bisa saya mainin, tapi dengan harga yang cukup tinggi, kayak gitu. Dan itu ya prosesnya lumayan juga sih, kayak gitu. Nggak Tapi cuman ada yang asal, beli ya? ada dong, wajib dong. Kalau nggak ada yang beli, saya nggak mau lah. Iyalah. Ya, terus ini dong cerita dong, produk yang Gimana? gimana sih yang menurut ini rahasia nggak apa-apa ya diceritain ya ke Jadi teman-teman ya? gini, ini ilustrasi aja Cara ya. cara riset. Nah, ilustrasi aja. Contohnya gini, aku mau menjual madu lah contohnya. Karena Oke. ini lagi musim, lagi wabah corona kan madu lagi naik nih. Nah, madu. Aku mau ngejual madu harga supplier katakanlah 100.000. Ya kan? 100.000 nih di supplier. Nah, kita mau naikin harga berapa? Misal aku mau nargetin harganya 150.000 atau 130.000. Oke, yang paling pertama kita cari adalah kata kunci yang berhubungan dengan madu. Orang ketika nyari madu di marketplace, kira-kira ngetik apa aja sih gitu loh. Ada yang ngetik madu, ada yang ngetik madu asli, ada yang ngetik madu murni, ada yang ngetik mungkin suplemen kesehatan, atau mungkin apa ya, istilahnya stamina, obat herbal, atau apapun. Nah, cari yang sekiranya kata kunci yang itu tuh target marketnya ada kemungkinan beli madu. Kayak gitu tuh. Iya kan? Nah, kita baru baru mau menjual satu produk nih. Satu produk itu kata kuncinya kita riset cari dulu sebanyak-banyaknya. Iya kan? Ada 50 kata kunci yang berhubungan tentang madu, catetin dulu aja. Ya, catetin. Itu baru satu produk. Kalau total punya 10 ya, lakuin juga produk yang lain-lain kayak gitu juga, ya kan? Nah, yang pertama kita cari dulu ya kan, keyword atau kata kunci yang relevan, yang target marketnya ada kemungkinan beli madu. Nah, setelah kita catetin ya kan, nah kita cari nih, misalnya aku mau menjual di Shopee, ngetik aja kata kunci yang pertama madu, MADU, di enter tek. Nah, persaingannya di kata kunci madu itu harganya berapa, gambarnya kayak gimana, secara kontennya kayak gimana. Kira-kira aku main di kata kunci madu, harganya 130 atau 150, itu masuk apa enggak? Kayak gitu. Oh, kalau nggak masuk, seleksi, dieliminasi. Ya kan? Dieliminasi, cari kata kunci yang kedua. Ya kan? Cek lagi, tek. Kata kunci ketiga cek, kata kunci keempat, kata kunci kelima, sampai kata kunci ke berapa puluh misal. Cek semuanya. Nanti bakal ada tereliminasi tuh. Ya kan? Tereliminasi dari misal 50 kata kunci menjadi 30 kata kunci. Ya, berarti kan yang 20 kebuang karena persaingannya nggak bagus, ya kan? Nah, tinggal 30. 30 ini juga harus diriset lagi, ya kan? Volume pencarian, volume search-nya di misal di marketplace itu banyak apa enggak setiap bulannya. Yang ngetik kata Itu kunci gimana kunci itu? itu. Di Shopee Di ada Google fiturnya kok. ngeliatnya? Oh Oh, enggak, di ada marketplace. fiturnya. Iya, ada sendiri. Nah, tinggal cari aja kan. Tinggal cari. Ya, kalau udah ketemu nih, nah baru kita mau produk produk pertama nih madu ya kan. Kata kuncinya yang relevan ini. Oke, lanjut ke produk kedua, lanjut ke produk ketiga, lanjut produk keempat, sampai teman-teman punya produk berapa, resetting kayak gitu semuanya. Nah, itu yang pertama itu belum upload loh ya, ini baru kita riset doang loh, belum kita ngupload ke marketplace loh. Ya kan? Nah, baru yang kedua kita upload. Nah, kita ngupload juga nggak ngasal-ngasal, bukan ngasal ya, artinya kita ngupload pun kalau bisa, walaupun teman-teman dropship ya, judulnya supplier tuh biasanya kurang maksimal. Judulnya supplier Oh tuh gitu. kurang maksimal. Biasanya ya, nggak semua juga, biasanya kurang maksimal. Biasanya misal katakan madu, biasanya supplier itu ngasih namanya madu kesehatan, mereknya apa. Biasanya kayak gitu ya. Ya, Nah, ya. terus ketika mau tonton upload itu rubah judulnya. Ya, biar apa? Biar jangkauannya lebih banyak. Madu, kesehatan, suplemen, Oke. stamina ditaruh di judul semuanya. Biar apa? Biar potensi untuk trafficnya lebih besar. Beda loh. Ya, teman-teman judulnya madu doang, madu asli gitu ya. Teman-teman judulnya madu asli. Nah, dibandingkan sama madu asli, spasi murni, spasi kesehatan, spasi suplemen, ya kan, spasi apa lagi, ya kan. Nah, itu kan ketika orang ngetik madu kesehatan, madu murni, madu asli, semuanya muncul. Kalau judulnya cuma madu murni doang, ya orang-orang yang ngetik madu, ngetik murni, sama orang yang ngetik madu murni. Ya udah, target pangsa pasarnya cuma 3 kata itu doang. Makanya secara judul itu harus maksimal, panjang, ya kan. Nah, panjang dan relevan dan volume search-nya bagus, syukur-syukur persaingannya udah dicek bagus semuanya. Nah, kalau udah kata kuncinya baru kita bermain di konten, ya kan. Kontennya secara foto, ya kan. Fotonya harus menarik. Kalau sekarang ini gini,
yang aku lihat karena orang itu semakin lama makin pinter juga sih ya, makin pinter bermain di marketplace. Sekarang fotonya itu rata-rata udah bagus-bagus, ya kan? Ya kan? Padahal foto itu kan ketika orang ngetik Sama nih ya. madu, ya kan? Orang ngetik madu, itu kan yang dilihat pasti foto, harga, judul malah nggak dilihat. Judul tuh jarang dilihat, menurut saya loh ya. Orang ngetik sesuatu paling lihat apa namanya harga sama foto di awal paling pertama. Nah makanya foto itu teman-teman kalau bisa langsung bisa langsung menjadi perhatian sama calon buyer gitu loh. Langsung set gitu loh. Nah itu bikinlah konsep foto yang menarik yang bisa memancing orang untuk ngeklik. Nah itu aku biasanya menggabungkan beberapa konsep nih kayak konsep headline, ya kan, konsep thumbnail, konsep clickbait, taruh di dalam foto di marketplace, foto produk di marketplace. Tapi jangan norak juga, ya kan, jangan norak tuh kebanyakan tulisan itu malah orang jadi ini apa sih gitu kan. Jadi yang biasa tapi gigit gitu loh. Nah itu perlu membiasakan diri juga. Nah dari situ semua teman-teman berarti selain jago harus riset, berarti juga harus belajar ngediting foto. Nah, Oke. iya, itu loh, itu dibiasakan diri lah sebelum nanti masuk ke yang lain-lain. Itu yang paling awal ya, sampai upload nih, sampai upload ya, kayak gitu. Itu aja ya. Edit foto pakai dikasih bingkai gitu ya, kayak Ya, pakai Canva gitu ya. bebas. Konsepnya bebas. Yang penting terkonsep ya. Kalau mau pakai bingkai boleh, main background boleh, atau main apa main apa. Yang penting itu apa ya? Teman-teman, aku kan kadang gini, uh, kita apa ya, berpendapat foto ini bagus apa enggak, menarik apa enggak, kadang kita nggak ngerti juga sih. Kadang gini, aku pernah nih ada tim itu sampai rubah foto, padahal di dalam produknya, di dalam toko marketplace-nya itu ada ratusan, ya ada ratusan. Kita udah bikin konsep foto setelah kita riset, kita iklani dan lain-lain, ternyata rasio kliknya itu sedikit. Berarti mungkin apa namanya fotonya nggak menarik nih, sampai rubah konsep fotonya itu sampai 3 kali loh. Jadi kita kadang juga nggak ngerti juga, menurut kita bagus nih, tapi menurut orang ya apa ya, itu main feeling apa ya, bukan feeling tapi apa ya. Nah kadang perlu dites kayak gitu, perlu dites juga. Nah kalau misal kita tes ternyata kliknya masih sedikit, berarti kan harus dirubah, jangan malas berubah. Makanya aku bilang di channel YouTube saya biasanya saya bilang itu 2 bulan sampai 3 bulan pertama itu jangan mengharapkan hasil, ya kan? Kenapa? Untuk riset kan, untuk apa namanya, kita nyari pola yang bagus untuk produk-produk kita yang pengen kita jual, kata kunci yang pas, gambar yang pas, harga yang pas, kayak gitu kan butuh waktu juga, ya bisa bulan, bisa 2 bulan, kadang 3 bulan kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak boleh ini juga sih, nggak boleh males ketika sekali nyoba udah semuanya dimaksimalin, baru sekali nyoba terus belum berhasil atau masih belum menarik, jangan nyerah, harus diulik terus kayak gitu. Itu sih. Wih, mantap. Oh, Gitu. tadi sudah ke mention ya, Iya. di YouTube banyak ilmu ya, nanti Oh iya. saya tulis di bawah. Oh iya. Subscribe. Subscribe ya. Nah, nah Oke oke. ini menariknya. Kalau dari pertama, biasanya dari pertama kali ngupload produk sampai laku itu itu ada jangka waktunya nggak? Bisa rata-rata berapa sih? Kayak bukan gitu ya, apa ya istilahnya ya. Produk kalau apalagi toko baru Mas Ari. Ketika toko baru kita upload produk aja nggak diapa-apain, itu nggak bakal laku juga, susah lakunya. Kan kita perlu biar produk ini diketahui sama banyak orang tuh kayak gimana, diiklanin. Nah ketika kita ngiklan pertama itu kan buat riset juga, kita ngiklan untuk ngetes ini produk ini dengan konsep seperti ini banyak yang tertarik apa enggak, ya kan, banyak yang tertarik apa enggak, banyak yang apa ngelirik apa enggak, responnya calon pembeli kayak gimana. Nah itu setelah produk diupload itu perlu banyak riset. Nah biasanya dalam riset-riset itu ya rata-rata ya dari teman-teman yang alumni pelatihan saya itu 2 bulanan lah, 2 bulanan sampai mendapatkan order, ada yang puluhan, ada yang ratusan order per hari kayak gitu, kurang lebih 2 sampai 3 bulan kayak gitu. Lumayan sih Oke. ya kan, tapi ya nggak lama lah, 2 bulan 3 bulan ya cukup lah kalau aku bilang, normal lah ya riset ya kayak gitu. Dan
Mungkin lebih lama cari kerja juga kali ya. Tapi gini juga, itu kan asumsi untuk tokonya jadi, sorry, asumsi untuk Oke, tokonya jadi 2 bulan 3 bulan. Kalau closingan barang 1 2 itu ya biasanya ada sih, tapi apa ya dikit gitu loh. Yang nampol, yang orderan yang gigi itu biasanya di bulan 2 3 itu. Kayak gitu. begitu sudah mulai banyak uploadnya gitu ya. Sudah Ya, ngerti cara risetnya. bikin judul gitu ya. Ya, betul. Oke, oke. Risetnya. Nah, ini yang menarik. Ambil keuntungan berapa persen sih, Bung? Ambil keuntungan, tergantung. Bocorin dong, Tergantung. bocorin. Tergantung. Tergantung, tergantung. Ada nih ya kayak misal produk-produk yang biasa, aku kan ngebagi beberapa jenis produk ya, ada produk brand ya kan. Produk brand itu yang harganya mahal-mahal tuh. Yang harganya jutaan, harganya puluhan juta, kayak gitu biasanya aku cek dulu persaingannya juga sih. Makanya aku nentuin harga tuh malah riset dulu. Ya kan, misalnya ada barang branded bagus nih, ya kan. Terus pasaran orang nggak tahu, buta harga. Terus aku riset di marketplace yang pengen tak bidik, itu nggak ada yang jual sama sekali, nggak ada persaingannya sama sekali. Biasanya tak naikin kadang 2 kali lipat masih masuk. Contohnya gini, Buset. 5 juta tak jual 10 juta. Karena beda konsep ya. Kalau barang brand sama barang biasa itu beda. Kalau barang brand tuh orang semakin mahal malah semakin senang ternyata. Nggak ngerti Asli juga ya aku. gitu ya. Mahal Iya, kan asli gitu. karena ya nggak tahu juga. Itu memang setelah berdasarkan pengalaman saya, memang kayak gitu. Ketika kita jual barang brand, itu aku naikin dan itu sampai hari ini ya, udah 2 tahun ini aku main barang branded ya. Aku jual 2 kali lipat, 1,5 kali lipat, kayak gitu kan, atau mungkin berapa gitu ya. Itu masih laku semua kayak gitu. Nah itu kalau barang-barang yang brand, tapi cek dulu persaingannya ada nggak. Kalau nggak ada yang jual, ya kita bisa naikin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Cuma kalau ada persaingannya, nah kompetitor kita ini harganya berapa ya? Kita lihat juga kayak gitu kan. Kalau misalnya harganya lebih mahal kita, nah apa yang membuat orang tuh mau masuk ke produk kita ketimbang produk sebelah? Itu juga harus diperhatikan juga. Nah, kalau produk-produk yang umum kayak misalnya fashion, kosmetik dan lain-lain juga ngelihat persaingan juga, tapi biasanya kalau harga harga yang misal ratusan ribu kayak gitu normalnya yang masih oke, masih relevan biasanya 30% sampai 50% masih mantep lah kayak gitu. 30% sampai 50% masih oke lah secara persaingan di masing-masing kata kuncinya. Tapi itu juga harus di riset ya, jangan asal bikin harga ya. Kayak gitu, riset satu persatu produknya. Loh Mas, kalau saya jual 200 produk, ya salah ya jual akeh-akeh. Iya, ya Tapi riset ya lah. semakin banyak yang dijual, semakin ini ya mestinya ya, semakin banyak orderan ya. Iya, enggak Ya juga juga. sih. Enggak juga ya. Aku kan punya produk, aku yang produksi sendiri ya. Aku produksi sendiri kan jualan semacam apa ya? Itu Baleo X1 itu adalah produk untuk kesehatan bagian misfi wanita, bagian tertentu wanita, ya kan. Oke. Nah, aku cuman sekarang punya produk itu, ya kan, sama beberapa produk tambahan kayak sabun dan lain-lain. Nah, itu produknya cuman nggak ada lah, paling berapa nggak ada 10 biji, nggak ada 10 jenis produk, ya kan. Tapi bisa laku juga. Artinya bukan hanya produk yang banyak, produk banyak tapi kita nggak optimasi, kita nggak optimalkan, percuma, ya kan. Nah, mengoptimalkannya dengan apa ya? Dengan cara tadi ya, judul, gambar, ya kan, terus deskripsi, testimoni dan lain-lain sampai nanti kalau di marketplace normalnya kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu dengan iklan, ya kan? Kita push dengan iklan. Ya sekarang hampir sama kayak Facebook Ads kali ya, harus iklan juga kayak gitu. Karena memang persaing orang-orang yang main marketplace juga makin banyak juga kan. Makanya kita harus tembak dengan iklan biar produk kita di atas terus. Nah, kesalahannya orang juga pas ngiklan itu gini, orang iklan produknya di atas tapi produknya nggak menarik. Akhirnya nggak laku kayak gitu. Sia-sia ya. Makanya sebelum iklan itu basic-basicnya tadi yang aku bilang tadi itu harus matang dulu. Nah kalau udah matang baru kita boleh riset ke iklan. Nah iklan pun juga ada risetnya, nggak cuma asal iklan, nembak iklan, ya kan. Akhirnya kalau cuma asal-asal nembak iklan, jatuhnya malah gambling kan, iya kan. Nah ada strateginya juga. Kalau Mas Hariko kan main Facebook, main Instagram, mungkin ada pernah main Facebook Ads juga, Instagram Ads juga ya. Hmm. Kan juga nggak asal iklan Mas.
ada juga kan cara-caranya. Nah, kurang lebih mungkin hampir sama juga kayak gitu. Ada riset-risetnya kayak gitu-gitu. Itu sih. Tapi kalau buat yang baru-baru mulai, Hmm. sebelum iklan perlu laku dulu ya. Jangan sampai ngiklan tapi belum laku gitu ya. Atau Nggak, gimana nih? nggak laku nggak masalah, belum laku. Tapi yang paling penting ini konten ya. Foto sama judul itu penting banget itu. Ya judul sama foto. Terutama kalau mau iklan itu konsep fotonya harus menarik banget. Menarik banget. Nah, teman-teman waktu riset persaingan kata kunci yang aku bilang tadi, itu selain riset persaingan harga, makanya harga kan diperhatikan tuh. Juga lihat persaingan gambar. Oh, rata-rata kompetitornya gambarnya kayak gini. Nah, aku buat kayak gini biar sedikit mencolok dan tapi nggak norak juga, elegan. Mewah, fotonya terkesan mewah tapi mencolok dan bagus, unik. Ada headline-nya misal. Nah, itu bagus buat iklan kayak gitu. Artinya ya dipadukan semua sih ya. Basicnya tadi, terus untuk menembak ke traffic ya diiklanin kayak gitu. Kalau sekarang sih organik, bener-bener pure organik di marketplace aku bilang kurang apa ya, agak nggak gampang lah ya, kecuali di Lazada. Lazada lu masih mending lah ya. Kalau di marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu aku bilang sih harus iklan ya. Tapi kalau di Lazada masih oke tanpa iklan pun, dan Lazada nggak ada iklan ya kan. Harus kita ngerjain tugas-tugas dan lain-lain biar dapat fitur-fitur tertentu untuk nge-push ke halaman depannya Lazada kayak gitu. Gitu. Jadi kayak ada diklik per 1 jam gitu ya. Dulu kan Topet ada tuh ya. Itu naikkan produk tuh masih ada, cuman itu kurang nampol Mas Hari. Kurang Karena nampol ya. gratisan ya. Gratisan kan namanya gratisan ya gimana sih? Iya benar. Kayak gitu yang berbayar lah ya. Naikkan produk, itu naikkan produk. Itu ya. Jadi kalau marketplace sebenarnya mudah kalau teman-teman bisa merisetnya. Ya, mudah kalau teman-teman bisa merisetnya. Kayak gitu. Tinggal dibiasakan diri aja meriset. Biasakan diri ya. Kayak gitu. Seru ya. Aku sampai terusnya naikin sampai 2 kali lipat. Berarti cukup satu tadi ya. Cukup laku satu aja udah Udah lumayan. sudah kayak ya laku satu aja kita tahu, atau laku 2 gitu. Iya. Tapi Mantap memang ini. ini, tapi memang anu ya, kalau produk-produk mahal kayak gitu juga kuantitasnya nggak banyak loh ya. Paling sehari ya itu 1, 2, 3, 4 kayak gitu-gitu. Cuma sekali untung lumayan. Beda sama produk-produk premium, apa produk-produk yang agak menengah ke bawah itu sama produk brand itu pasti nilai apa namanya kuantitas untuk terjualnya tuh pasti lebih banyak yang harga puluhan ribu, ratusan ribu kayak gitu. Yang jutaan ya pasti lebih sedikit lah kuantitinya. Tapi memang keuntungannya ya lumayan gitu. Tergantung tujuannya apa, profit, jumlah orderan dan lain-lain. Itu Gitu. produk brand maksudnya produk asli ya, bukan Ya, bukan KW ya? bukan. Ya kayak misal nih, ya kayak jam fosil, merek-merek gitulah ya. Oke, nih Iya. kebocor nih, pasti winning Satu itu. aja, satu aja. Itu ya teman-teman ya. Banyak kok. Banyak yang lainnya. Itu kebocor itu, aku yakin itu pasti kebocor tuh. Enggak. Jadi produk-produk branding, jadi misal jam, tas gitu-gitu ya. Oke, nah ini menarik. Sudah banyak ya ilmunya. Tadi kalau misalnya kalau yang saya recap bahwa peluang masih sangat besar sekali. Tinggal kita riset, kita upload gambar, optimasi judul, optimasi gambar, dan kalau sudah mulai laku, belajar iklan, begitu ya dari Bung Afan. Dan ini mulai ada yang nanya, jadi kita sudah saya munculin nih. Nah, oke nih sudah muncul nih Mas Afan. Oke, gimana nih? Izin tanya Mas, kalau produk saya cuma 2, produk saya sendiri, terus saya mau bikin toko, menurut Mas Afan optimasi yang bagus seperti apa? Ya sama ya kan? Kalau punya produk sendiri lebih enak lagi ya. Produknya apa dulu ya kan? Produknya apa dulu? Nah, dibikin konsep fotonya yang bagus, semenarik mungkin. Terus riset kata kunci yang menurut
penanya tadi masih apa nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan di Mas Arya. Ya, itu produknya tentang apa? Cari dulu kata kunci yang sekiranya menurut teman-teman orang-orang yang ngetik kata kunci itu ada kemungkinan beli produknya teman-teman. Kayak gitu, ya kan? Cari kata kunci yang banyak, riset persaingan harganya, ya kan? Seperti yang aku bilang di awal tadi. Nah, kalau udah cek persaingan harganya. Nah, kira-kira Mas ini atau Mbak ini yang nanya tadi jualan produknya harga berapa. Nah, terus kata kunci yang udah di riset tadi dicekin. Oh, di kata kunci ini harga kalau aku jual harga sekian masih masuk nggak ya? Terlalu berlebihan nggak mahalnya ya dan lain-lain. Yang dicekin semuanya. Nah, cari kata kunci yang relevan, yang bagus, yang volume setnya banyak dan persaingannya oke. Nah, kalau udah upload dengan judul yang maksimal, gambar yang maksimal. Nah, kalau punya produk sendiri, produknya apa dulu nih, makanya aku bingung. Nah kan ada produk yang kayak misalnya kayak kosmetik itu kan harus ada testimoninya ya kan, terus apa screenshot testimoni dan lain-lain. Nah itu juga dimasukkan lebih nampol lagi. Nah kalau udah masukin konten-kontennya bagus, siap-siap nanti fast respon juga kan. Nah coba main iklan. Nah iklankan ke kata kunci yang tadi udah di riset, yang mempunyai volume set banyak, ya persaingannya oke, diiklanin di kata kunci itu, ya kan. Nah, terus teman-teman nanti di marketplace itu kan ada harga rekomendasi tuh. Misal nih, kata kunci ini harganya misal 800 perak per kliknya, ya kan. Nah, teman-teman pahami kalau aku masang harga 800 perak berarti nanti munculnya paling atas, ya kan. Munculnya paling atas. Nah, kira-kira aku tanya lagi sama teman-teman, ketika orang ngetik apapun di marketplace, misalnya aku mau nyari jaket gitu ya, ngetik di marketplace jaket, langsung muncul produk yang paling atas toh. Nah itu kira-kira orang kebanyakan di Indonesia langsung dibeli apa scroll dulu? Ya kan? Biasanya scroll dulu kalau menurutku kan. Nah kalau scroll dulu berarti kalau teman-teman masang di paling atas itu kurang tepat. Ya kan? Di tengah aja. Nah harganya diturunin dikit dari harga rekomendasi yang sekiranya jangan terlalu jauh. Ya kan? Jangan terlalu jauh tapi jangan terlalu atas juga. Ya itu. Nah, harga kliknya berapa? Misalnya teman-teman dari 800 tadi pasang harga kliknya 400 perak. Ya kan 400 perak misalnya. Oke, 400 perak nih. Berarti kalau ada orang ngeklik, berarti kita bayar 400 perak. Ya kan? Nah, sehari teman-teman ngiklan duit berapa? 25.000, 50.000, 100.000. Oke, aku misal 100.000 nih. 100.000 aku iklan. Nah, berarti kan ketahuan ada berapa klik. Ya kan? 100.000 dibagi 400 perak. Ya kan? Hitung nih, coba tak hitungin ya. 100.000 dibagi 400 perak. Berarti ada 250 klik. Ya kan? Nah, 250 klik. Orang ngeklik belum tentunya nanya juga, ya kan? Makanya konten itu juga penting banget ya, testimoni dan lain-lain ya. Nah, piye caranya teman-teman itu orang yang ngeklik itu bisa jadi konversi beli. Nah, itu harus juga bermain di chatting juga dan lain-lain kayak gitu. Follow up chatting. Nah, jangan cuma jawab pertanyaan dengan simpel. Sebenarnya simpel sih bisa ya. Misal, Bang, barangnya ready nggak? Ready, silahkan di order. Kan kebanyakan kayak gitu doang. Nah, itu kalau betul, teman-teman. Iya, betul. Kalau bisa kan ditambahin lagi entah. Nah, belajar ilmu closing lah ya sama Mas Arya Eko jagoan tuh ya. Kalau masalah kayak gitu ya. Ya, itu. Ini tadi produknya perawatan eksterior kendaraan. Jadi umum ya semua produk ya tadi ya, tipsnya ya. Ya, umum. Disesuaikan aja. Nah, terus gini, biasanya orang yang ngeklik terus konversi closingnya itu 1%, 2%, 3%, 4%, 5% itu bagus banget loh. Nah, makanya kadang kita ngitung biaya iklan sama biaya per klik, terus kita jatuhnya untung apa rugi, kita kan juga harus mengerti keuntungan masing-masing produknya per piece-nya berapa. Nah, kira-kira dengan budget 100.000 terus dengan klik 250 terjualnya misal 5 piece, 10 piece kayak gitu untung apa enggak. Nah, itu kan juga harus dipertimbangkan karena kan setiap produk kan punya keuntungan masing-masing. Aku nggak ngerti juga produknya teman-teman apa, ya kan. Nah, kalau udah main sampai seperti itu, kalau teman udah paham polanya, dasarnya udah paham, tinggal diimprovisasi saja, disesuaikan dengan produknya masing-masing. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah. Saya ini nih, tadi kan kita udah ngomongin riset, udah ngomongin buka toko. Bagusnya marketplace apa ini, Bang Afan? Buka toko buat yang baru-baru mulai nih.
Kalau dari perkembangannya ya, perkembangannya saat ini menurutku paling ke depan dan bisa bagus ke depan itu Shopee. Kenapa? Ya kan? Ya, karena gini, Shopee sekarang ini ngarahnya tuh udah kayak media sosial banget, ya kan? Udah ada feed-nya, ya kan? Iya, Misalnya streaming, ada story juga, saudara-saudara. Wih, gila. Wih, Oke loh. Ada nanam tanaman ya Ada kalau nggak salah story ya. juga, makanya. Nanti pun mungkin apa ya, ilmu branding atau ilmu personal branding di Facebook yang organik atau Instagram organik itu bakal kepake di Shopee mungkin ya ke depannya. Aku lagi ngutak-ngutik itu juga Mas Ari. Jadi, oh ini kayaknya Shopee arahnya ini gimana ya? Aku ngebaca ya. Kita kan bisa apa ya? Bukan menebak-nebak, tapi ya harus dicari tahu kan. Kita research kan. Ini nanti arahnya bakal kayak gimana, memprediksi kayak gimana ke depannya ya kan. Selain dari fitur-fitur yang udah ada sebelumnya, ada fitur baru. Nah, kita kan kadang, oh ini kayaknya nanti bakal kayak gini deh. Ya kan, ada feed, ada story, ya kan, ada live streaming. Berarti nanti orang bakal bisa banyak berinteraksi di sana. Orang-orang yang udah senang dengan Shopee, orang-orang pelanggannya Shopee, otomatis mungkin nanti bakal berlama-lama bermain di Shopee. Ya entah ngepoin status atau feed-nya orang, ngepoin story-nya orang, nontonin live streaming orang, bisa jadi loh ya, kita nggak ngerti. Nah makanya nanti kayaknya ada followernya juga kan di Shopee karena nanti kayaknya bakal asik nih ke depannya. Dan Shopee nanti ke depan mungkin 2021 menurut saya itu udah ada sedikit info. Itu dari Shopee kita penjual-penjual Indonesia bisa ekspor, bisa menjual ke Shopee Vietnam, Shopee Malaysia, kayak gitu. Wah ini tak bocorin nih. Jadi teman-teman yang baru belajar atau yang belum optimalkan Shopee-nya gitu ya, Bang Afan ya? Ya, mengoptimalkan. Oke. Ada yang nanya nih, Bang Afan, Salam Mas Trian. Wah, ada lama nggak jumpa Mas Trian nih. Iya nih, guru saya juga nih. Sahabat, saudara, guru saya juga nih. Iya. Itu kayaknya Bang Afan beli sendiri deh, ada tokonya jual sendiri deh. Nanti kasih link di bawah. Ini aku jahit sendiri. Itu enggak. Nah, beli di mana aja lah Mas Trian ya, beli di mana aja, beli di Topet, beli di Shopee, beli di macam-macam. Anak Topet nih kayak Mas Arya nih topinya nih, anak Topet nih. Anak Topet. Anak Topet ya. Iya. Terima kasih Topet sudah memberikan topi saya. Ternyata topi ya. Oke. Gitu kawan-kawan. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman mumpung lagi hot, ini pakarnya lagi online. Saya juga share video ini ke grup SMK, ke grupnya alumni, ke grup macam-macam nih. Saya blast ke WA, saya blast ke email gitu. Sayang banget kalau nggak nanya sama Bang Afan, karena kalau ikut workshopnya itu mahal banget ya Bang Afan ya. Berapa sih workshop Bang Afan? 3,5 juta. Oh 3,5 juta. Iya. Tapi online. Tapi sekarang udah tutup. Udah. Iya, baru tutup. Karena aku kan sekarang ini lagi ngebangun konsep apa ya istilahnya ya. Saya lagi mempersiapkan satu sistem, satu platform yang di sana nanti bisa apa ya istilahnya ya, mempermudah teman-teman yang bermain online ya. Apapun itu nanti pokoknya lah, itu keren banget pokoknya, itu masih namanya Baleomall.com. Ini Baleomall.com. Kapan ngerilisnya? Ini nanti gini, ini kan lagi di trial, lagi kita fase-fase trial. Insya Allah sih mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan itu udah running, tapi running member beta. Member betanya itu alumni dari peserta workshop atau kelas online saya sebelumnya. Nah, kita open member beta dulu. Nah, kalau member beta udah nggak ada bug, nggak ada error, baru nanti kita buka ke umum. Jadi waktunya untuk kita launching umumnya belum tahu. Jadi konsepnya gini teman-teman. Kan aku ngeliat gini nih, dari aku bermain marketplace kan Baleomall itu ngadopsi dari gini. Banyak orang yang pengen jualan tapi nggak punya produk. Ada orang yang punya produk tapi nggak bisa jualan, ya kan? Nah, aku pengen mengkombinasikan ini dan ngasih fasilitas ke semua. Jadi Baleomall nanti itu di sana ada banyak sekali orang-orang yang punya barang, ya, masuk sebagai supplier di Baleomall. Oke. Itu tangan pertama ya? Iya, tangan pertama. Itu kita pastikan tangan pertama.
Nah, jadi teman-teman nggak perlu nyari di lain-lain lagi, nyarilah supply di Baleo Mall. Insya Allah itu pasti udah yang pertama tangan pertama, yang kedua banyak fasilitas konten ya kan, karena kan kita jualan kan bicara konten macam-macam itu juga penting, konten, foto, testimoni produk dari suppliernya dan lain-lain kayak gitu tuh, ada edukasi untuk supplier juga, dan yang pasti bisa kayak misal nih kalau di dropship itu kan ada bayar di tempat COD ya kan, resi otomatis ya kan, resi otomatis bayar tempat COD. Nah itu di Baleo Mall ada fasilitas untuk itu semuanya. Jadi teman-teman dropship tapi bisa ngaktifin COD, bisa ngaktifin resi otomatis, bisa ngaktifin gosen juga nanti insya Allah ini gosennya lagi dibuil ya, semoga cepat selesai. Jadi Anda dropship tapi bisa gosen, bisa ngaktifin gosen. Nah itu tuh. Nah itu. Nah Anda sebagai dropshipper nih, tinggal nyari aja supplier di sana, ya kan. Terus yang paling penting ini, kalau misal nih supplier kan macam-macam, ada supplier yang produknya dikit, ada supplier yang produknya ratusan, ya kan. Nah kalau teman-teman nyari produk yang ratusan, itu biasanya kendalanya dropshipper itu susah dicek stok, memantau stoknya hari ini yang kosong yang mana ya, bingung kan? Ya, kalau kita nggak mantau stok yang kosong, kita ngiklan ternyata banyak laku, supplier kosong, bubrah, ya kan. Nah, di Baleo Mall nanti ada satu tombol untuk menyesuaikan produk-produk hari ini yang kosong atau mungkin variasi produk kosong. Misalnya warna ini kosong, warna ini masih, ukuran ini kosong, ukuran ini masih. Nah, itu ada satu kayak tombol untuk menyesuaikan itu semuanya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan ke tokonya teman-teman sendiri. Kayak gitu. Nah, kan asik tuh ya kan. Nah, terus sebagai dropshipper di Baleo Mall, Anda nanti juga bakal diajarin cara-cara ngedropship atau ngejual barang-barang dropship Anda ke marketplace yang lain. Nah, itu keuntungannya buat dropshipper. Jadi semua fasilitas kita kasih ya kan untuk para dropshippers, dari konten, dari testimoni, fitur-fitur, kelengkapan yang dibutuhkan sampai cara menjualnya. Itu buat dropshipper. Keuntungan buat supplier yang jual di Baleo Mall. Ini juga nih. Keuntungan suppliernya apa? Nah, Anda tinggal masang aja barang, siapin konten-konten yang sesuai dengan arahan kami. Banyak dropshipper jago-jago yang bakal menjualkan produk Anda. Nggak perlu iklan ya? Nggak perlu, ya kan? Nggak perlu. Karena gini, sekarang ini ya, memberku ya, atau mungkin alumni pesertaku itu, kemarin aku riset itu udah hampir 2.500-an lah kurang lebih. 2.500? Iya. Dikali 3,5 juta? Jangan gitulah. Aduh. Nah, aku riset kemarin kan. Aku riset. Di sini teman-teman ada nggak yang udah hasilnya minimal profit 15 juta sebulan? Profitnya 15 juta per bulan, atau omsetnya 50 juta per bulan, kayak gitu kan. Omsetnya atau 50 juta, atau yang profitnya 15 juta per bulannya, rutin gitu kan. Nah, pada store nih, banyak toko-toko yang store. Ya kan. Nih ada yang omsetnya sampai 1,5 miliar Mas Sari. Gila. Wow. Sebulan. Ya kan, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, banyak banget. Wih, gila. Berarti aku bilang ini 50% ya, dari 2.500 itu 50% berhasil. Ya kan, menghasilkan 50% dari 2.500. Ya. Wah, ini gila banget aku bilang kan. Wah. Nah, aku dari situ aku tercetus lagi satu konsep di Baleo Mall, tapi ini baru rahasia ya. Ini tak kasih kisahnya aja. Jadi bagi teman-teman nanti awalnya kan daftar sebagai dropship di Baleo Mall. Nah, ketika nanti udah punya uang, ya kan, dari dropship kan ada hasil. Nah, nanti ada satu fitur tambahan lagi ketika teman-teman udah punya uang. Nah, bisa daftar untuk apa ya? Go produsen. Diajarin cara bikin produk sendiri. Nah, itu karena Baleo Mall ini kan ada andilnya dari Mas Arli Kurnia juga, ya kan. Nah, nanti untuk edukasi untuk itunya Mas Arli Kurnia tuh, bagaimana menciptakan ide produk dan lain-lain sampai memproduksinya atau maklun atau gimana nanti bisa diatur. Nah, di Baleo Mall ada itu fitur yang pertama. Fitur pengembangan yang pertama. Jadi teman-teman dropshipper bisa jadi supplier, ya kan, dan bisa bikin account supplier di Baleo Mall. Nah, yang selanjutnya bagi teman-teman yang omsetnya sudah 50 juta ke atas atau profitnya sudah 15 juta ke atas setiap bulannya, nanti bakal terunlock satu fitur yang paling keren di Baleo Mall, yaitu program passive income. Nah, itu program passive income, nanti teman-teman bakal dapat ada
bukan saham ya, apa ya? Nah, itulah. Jadi biar Bagi hasil, teman-teman bagi hasil. ya ada bagi hasilnya. Nah, itu nanti keren insya Allah. Nah, itu program rahasianya kayak gitu tuh. Nah, jadi ada pengembangannya. Terus yang ketiga, ya kan? Yang ketiga itu ada satu fitur lagi yaitu titip gudang. Ya kan? Titip gudang. Jadi kan gini, kalau marketplace ya, biasanya kan satu supplier itu produknya kan 50 ke atas, ada yang 20 ke atas. Nah, ada nih teman-teman mungkin yang punya aja cuma satu produk, punya cuma satu produk. Kalau punya satu produk, jadi supplier kan agak ya sebenarnya nggak masalah, cuman agak cuma satu produknya kan agak gimana gitu ya. Nah, nanti produknya yang satu itu bisa dititipin di gudang kami, ya kan. Nanti ada bagi hasil sama penyedia gudang, ya karena nanti gabungan dari produk yang satuan-satuan itu dijadiin satu gudang dan dijadikan satu toko atau satu supplier di Baleo Mall. Dia di dropshipping sama si dropshippernya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa kebayang ya keuntungannya supplier apa ya. Keuntungan supplier ini banyak nih orang-orang jago yang bakal menjualkan. Keuntungan dropshipper ada dikasih fasilitas dari segala macamnya sampai ke jualan dan sudah disiapkan langkah-langkahnya untuk scale up teman-teman pengen jadi lebih berkembang lagi, jadi supplier, ikut program rahasia, program pasif income-nya Baleo Mall, dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman nanti bisa, kalau yang gudang nanti aku masih ini ya, masih apa ya istilahnya ya, syarat orang yang mau buka gudang ya, itu ada syarat-syarat tertentu kan, kriterianya apa aja belum tak tentuin. Nantilah itu pengembangannya, kayak gitu. Itu yang program yang paling saya bener-bener seriusin sekarang di situ. Makanya kelas online atau workshop kami hentikan dulu karena fokusnya di situ sekarang gitu Mas Aryo. Padahal workshop banyak duitnya ya. Iya, tapi kan ini lebih itu sampingan ya. Dropship tetap utama. Hidup dropship. Aduh. Luar biasa. Oke, nah jadi itu teman-teman. Ini Bung Afan tadi bukan jualan ya, itu membicarakan yang lagi dibangun dan menurut saya itu kayak surga banget deh. Amin. Kalau nanti mau dibuka buat umum, bayangkan pertama produknya sudah dikasih dari tangan pertama. Iya. Kedua diajarin. Wah, ini dia. Ini buat yang dari rumah nggak ada kerjaan, kalau sekarang ya harus perlu tahu dulu ya. Nggak nyobain lah. Saya pikir 2.500 orang dan ada yang omsetnya 1 M-an itu ya berarti dropship sangat-sangat menjanjikan ya sekarang ya, masih ya Bung Afan ya. Sebenarnya dropship dropship sama aja sih, tergantung skill jualannya ya kan Mas Ari? Iya, kembali ke skillnya. Dia dropship tapi nggak skillnya bagus, ya bakal omsetnya bagus juga. Penjual skillnya biasa ya pasti bakal kalah sama dropship juga kayak gitu. Skill sih, makanya sekarang kalau dulu kan aku bergantung sama tool, sama aplikasi software. Nah, dulu aku bergantung banget, tapi sekarang aku kayaknya agak kurang tepat nih kalau kita hanya menggantungkan kemampuan kita ke tool terus ya kan. Nah, itu kita harus belajar skillnya kita biar berkembang kayak gimana. Nah, ini yang tak terapin atau yang tak biasakan sama teman-teman di sini ataupun yang ikut pelatihan saya kayak gitu. Jadi orang yang sukses itu yang belajar gitu ya? Ya, insya Allah kayak gitu, amin. Luar biasa. Ini ada lagi nggak yang nanya teman-teman? Ya. Belum kita simpulkan. Mas Trian lagi. Dikasih tools, iya nantilah ya. Rahasia itu, rahasia. Toolnya dikasih tool auto Baleo to marketplace. Insya Allah ada dong. Tinggal teman-teman klik gitu ya. Nanti ada, itu memang ada. Jadi bukan tool ya, tapi di dalam Baleo Mall ya. Di dalam Baleo Mall itu misal aku milih supplier A, ya kan. Ini supplier kan macam-macam, ada yang baju, ada yang macam-macam ya. Tinggal kita milih suppliernya, tinggal klik tombolnya, nanti datanya bakal masuk ke kita ya. Ke ini dulu, ke Excel dulu. Karena di sana harus kita optimasi judulnya, nggak boleh langsung ke marketplace. Teman-teman harus edit judulnya tadi ya. Aku bilang tadi optimasi itu harus kayak gitu. Jadi ya kalau udah diedit judulnya baru diupload masal ke marketplace-nya kayak gitu. Tapi itu sudah sangat memudahkan ya. Ya. Bisa ekspor impor gitu ya. Iya, insya Allah, amin. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan. Jadi banyak banget ya ilmu ya dari Bang Afan. Bayangkan biasanya workshop, kemudian workshop ditutup, nah sekarang nge-share di sini sama teman-teman semua. Saya pikir
kesempatan yang luar biasa ya. Iya, Dan amin. apalagi nanti kalau sudah married, jangan-jangan lebih susah nyarinya nih. Lebih susah nyarinya nih. Astagfirullah. Aja ngono-ngono Mas. Oh jangan gitu ya. Oke. Ya, pokoknya kita tunggu kalau Bang Afan live di Facebook atau di YouTube itu, aduh, saya tunggu-tunggu tuh. Saya Amin, amin. tunggu-tunggu. Bisa aja Teman-teman Mas. udah tahu ya, YouTube-nya Bang Afan tadi udah saya tulis. Cari aja Bang Afan atau cari Ya. tulisan bisnis online keluar itu nomor 1. Cari Iya. dropship keluar nomor 1. Jadi merajai YouTube lah. Oke. Amin, amin, amin. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya. Cukup ya? Cukup itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, nanti mungkin Bang Afan juga menyimpulkan. Artinya ini peluang yang sangat bagus banget ya. Bayangkan, Bang Afan bilang dari kampung Salatiga gitu ya, yang bisa segede itu tanpa perlu keluar rumah, itu jadi menurut saya peluang yang sangat bagus banget. Apalagi sekarang memang kan orang berpindah ya, biasanya beli di mall atau beli di offline, sekarang beli di online atau di offline dia cuma cuci mata gitu, aku mau beli ini, belinya di Shopee, belinya di Tokopedia. Sekarang banyak banget kejadian gitu, dan ini peluang banget kalau memang teman-teman yang baru belajar buat dia tuh dropship, ngejualin barang orang atau barangnya sendiri di online kan di marketplace gitu. Betul. Itu kalau dari saya. Ada pesan dulu dari Bang Afan sebelum kita tutup. Intinya sih kalau saya pribadi sih, apapun bisnisnya teman-teman sekarang atau teman-teman sekarang yang lagi pengen belajar mengonlinekan bisnisnya atau menjual online ya, itu yang aku bilang sih tetap harus fokus ya. Misal teman-teman sudah memutuskan nih, aku mau jualan di marketplace atau jualan di Facebook atau jualan di Instagram atau dimanapun itu, aku bilang harus secepatnya belajar. Nah, belajar itu kan kita butuh waktu, ya kan? Kita butuh waktu nih. Nah, kalau aku bilang, mending kita bayar aja deh. Mending bayar aja, ikut kelas siapa yang Facebook, ya cari aja deh mentor Facebook terbaik siapa. Kalau belajar Instagram, cari mentor Instagram terbaik, ya kan? Atau jualan di YouTube atau jualan di marketplace, cari mentor terbaiknya. Kenapa? Kalau aku bilang waktu itu sangat penting. Uang bisa kita cari nih, tapi kalau waktu, ya kan? Waktu nggak bisa kembali, makanya secepatnya nih, ya kan? Buang-buang waktu, ya kan? Kalau kita riset sendiri itu biasanya buang-buang waktu. Mending ikut aja kelas, biasanya kan pembicaraan udah ngerti pola-polanya dan udah ngerti jalan-jalan pintasnya. Nah, kita tinggal pelajari konsepnya, nanti tinggal kita improvisasikan sendiri-sendiri. Itu. Ya, jadi cari ilmu, jangan pelit untuk ilmu. Itu aja. Oke, jadi kalau punya duit, daripada beli barang-barang itu mending tabung buat ikut kelas gitu Bang Afan. Iya, betul sekali. Ini aku bukan promosi kelas ya, aku udah nggak buka kelas loh ya. Oh gitu ya, jadi ini umum ya buat siapa aja ya. Buat mau pelatihan siapa aja lah, bebas. Yang penting, soalnya gini Mas Ari, dulu aku pertama ini terakhir gak apa ya. Aku dulu pertama kali main online, aku ikut pelatihannya si Albert Leonardo. Oke, lumayan mahal itu ya? Iya, waktu itu lumayan. Iya, pertama kali aku kenal online, aku ikut pelatihannya Albert Leonardo. Iya kan, aku belajar di sana Facebook Ads, ya kan, menjual desain kaos. Aku belajar desain kaos, aku belajar ads ke Amerika, US, ya kan. Nah, ada penjualan tapi masih rugi dulu, masih rugi. Tapi gara-gara itu, mungkin waktu itu aku belum berhasil nih. Lalu aku berhijrah selama 6 bulan itu, aku belum dapat hasil yang maksimal. Aku berhijrah ke marketplace. Nah, setelah marketplace jadi, ilmu Facebook Ads yang dulu saya pelajari waktu pertama kali sama Albert itu ternyata penting saat ini, dan aku banyak belajar lah dari yang pertama kali ikut pelatihan itu. Kayak gitu. Artinya walaupun mungkin teman-teman merasa misal ikut pelatihan A, ikut pelatihan B, sekarang belum membuahkan hasil, tapi secara ilmu itu nggak ada ruginya loh. Nanti ke depan pasti penting, pasti ada manfaatnya lah, insya Allah. Kayak gitu loh. Jadi nggak ada ruginya ikut pelatihan siapapun, itu nggak ada ruginya kan, insya Allah. Jadi hajar aja Bleh. Wis, mantap itu ya teman-teman ya. Saya pikir ya tadi itu bagus banget sih. Saya jadi mikir, itu kayaknya satu rahasia Bang Afan gitu ya. Selain kalau habis mandi ganteng.
Eh, Eh, jadi kemarin saya sempat cari-cari info tentang Bang Afan itu kan. Ternyata nih keluar nih bahwa ya investasi ilmu itu bayarnya berkali-kali lipat gitu Bang Afan ya. ya Dan betul bisa sekali. mempersingkat waktu daripada kita buang-buang waktu, lebih baik kita invest di kepala dengan belajar sama orang yang memang sudah aduh, Terbukti mantap ya. quote of the day Keren. hari ini. Mungkin itu Oke, teman-teman, saya terima kasih banget Bang Afan nih udah 1 jam lebih menemani kita semua. Saya bilang sama-sama. sih bahwa di di sini tidak kayak YouTube Bang Afan yang ramenya langsung yang nonton ratusan ribuan, tapi saya yakin karena sangat ilmu ini pasti sangat berguna, makanya saya tarik Bang Afan ke grup ini meskipun nanti mungkin ada yang nonton live, ada yang nonton replay gitu ya. Silakan aja tanya di komentar, nanti akan coba saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan mention Bang Afan buat ngejawab gitu ya. Oke, nanti terima kasih Bang Afan. nanti aku jawabnya di videoku ya di YouTube ya. Oh Kalau ya ada yang siap, nanya. bagus lagi tuh, lebih bagus lagi, jadi panjang. Iya. Jadi jawabnya saya jawab di video, jadi subscribe. Oke. Oke itu. Terima kasih Bang Afan sudah sharingnya. Saya dan teman-teman semua mendoakan supaya Bang Afan sehat selalu dan amin. Lancar rezekinya, dimudahkan semua urusannya, amin. Dan bisa sering berbagi ya. Amin. Saya udah nggak bisa ngebully lagi ya, ngebully. Oh. Gitu. Ini sudah coming soon. Sold out ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja dan tetap aktif ya. Bye.